Artinya ada di dapur makanan yang bisa dimakan untuk hari itu. Berarti ketika kita punya persediaan makan untuk 1 bulan, itu kenikmatannya lebih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi hari mendapati ketiga nikmat tersebut, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Sesungguhnya orang itu sudah dapat dunia. Dia sudah dapat dunia. Dia dapati kampungnya aman, dirinya sehat, kemudian masih ada makanan untuk hari itu saja, bukan besok. Maka sesungguhnya orang yang seperti itu sudah mendapatkan dunia. Dunia dia punya sudah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang punya kenikmatan sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, tapi Allah angkat dari mereka nikmat keamanan. Ya, semoga Allah tetap jaga nikmat keamanan di kota kita dan negara kita. Ya. Di Palestina orangnya sehat-sehat. Ya. Di Somalia sehat-sehat. Di Suriah mereka sehat. Tapi nikmat keamanan Allah cabut dari mereka. Di pedalaman Sudan, di pedalaman Afrika, nikmat keamanan mereka punya, tidak ada yang ganggu. Nikmat kesehatan mereka juga mungkin punya. Tapi untuk makan pada hari itu saja mereka sulit. Sehingga orang, kata Rasulullah, yang terkumpul 3 kenikmatan pada dirinya, dia sudah dapatkan dunia. Sehingga di antara bentuk caranya adalah dengan disyukuri. Selalu disyukuri. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tema kajian kita membahas tentang tadabbur Al-Qur'an. Ya. Tadabbur Al-Qur'an. Kita ingin tahu apa itu maksud dari tadabbur. Apakah menerjemahkan Al-Quran itu tadabbur? Apakah menafsirkan Al-Quran itu tadabbur? Saya mulai dengan sebuah kisah. Bapak dan ibu-ibu, ada seorang pemuda, ini sering saya kisahkan untuk memulai sebuah kajian. Ada seorang pemuda pernah masuk di suatu masjid di kota Riyadh, di Saudi Arabia, di pagi hari. Anak muda tersebut datang ngos-ngosan ke seorang guru ngaji. Yang guru ngaji tersebut sedang menerima setoran hafalan murid-muridnya. Setoran hafalan di pagi hari. Anak muda tersebut datang ngos-ngosan. Wajahnya merah. Pakaiannya kusuh, kumuh, seperti orang yang belum tidur semalaman. Ya, orang yang belum tidur semalaman. Ketika datang di depannya ini guru ngaji, apa dia bilang? Syekh, ana urid an taqra alayya al-Quran. Tolong bacakan kepada saya Quran. Apa kata Syekh? Istanna syuhiyah, tunggu sebentar, karena masih ada yang setoran hafalan. Apa kata dia? Tamam, saya tunggu sebentar. Apa kata Syekh? Sambil kamu menunggu, saya mau izhab ila zawiyah, pergi ke ujung sana. Di sana ada tempat berwudu. Silakan kamu berwudu dulu. Kelihatan kamu satu malam belum tidur, belum salat subuh juga. Silakan kamu berwudu, kemudian tunaikan salat. Setelah engkau salat, ya silakan sambil menunggu selesai murid saya ini setorkan hafalannya, silakan kamu baca Al-Quran. Pergilah anak muda tersebut ke ujung tempat berwudu. Setelah berwudu dia salat, kemudian kembali. Ketika kembali ke depan guru ngaji tersebut, apa kata dia? Kata Syekh, silakan duduk, saya bacakan kamu Al-Quran. Kata anak muda tersebut, sudah, hati saya sudah tenang. Hati saya sudah tenang, saya tidak butuh lagi engkau bacakan kepada saya Al-Quran. Apa kata Syekh tersebut? Kisah ini langsung kami dengarkan dari seorang Imam Masjidil Haram, Syekh Yasir Ad-Dawsari, ketika membuka sebuah kajian. Yang menyetor hafalan adalah Syekh Yasir Ad-Dawsari, sekarang imam di Masjidil Haram.
menyetor kepada gurunya. Apa kata gurunya? Yasir, wahai Yasir, wallahi, demi Allah, wajah ketika dia pertama kali masuk masjid dengan wajah yang seperti banyak sekali masalah di kepalanya, merah wajahnya, sangat berbeda dengan wajah ketika dia datang setelah menunaikan salat dan berwudu kemudian membaca Al-Quran. Kenapa wahai Yasir? Karena saya paham ketika dia datang, saya tahu bahwa jiwanya sedang lapar. Jiwanya itu anak muda sedang lapar. Dia pusing mau kemana lagi. Anak muda itu punya semua harta, dia punya kekayaan, dia datang dengan mobil yang bagus, namun dia sudah tidak tahu mau kemana lagi cari ketenangan. Ketika dia datang ke masjid, kata guru tersebut, saya paham jiwanya ini sedang meronta-ronta, jiwanya lapar. Dan bapak-bapak sekalian, berbeda sebagaimana tubuh kita ini butuh makanan 3 hari, maka seperti itu juga jiwa kita. Jiwa kita ini juga butuh makanan. Kata para ulama, ghidhaul qalbi Al-Quran. Makanannya hati ini, makanannya jiwa manusia itu Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura, dan seterusnya. Allah memberi nama Al-Quran di surah ini dengan ruh. Ruhnya manusia itu Quran. Sehingga terkadang ada orang yang ketika dia galau mati-matian mencari cara menenangkannya. Ada orang yang ketika galau menonton sinetron, ketika galau lari ke tempat bermain, ketika galau cari tontonan, ketika galau lari ke hotel menenangkan diri. Namun bisa dipastikan bahwa bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang dia dapat setelah misalnya bermain game, ketenangan yang dia dapat setelah menonton sinetron, ketenangan yang dia dapat setelah misalnya berangkat ke hotel dan lain sebagainya, sebagai penghilang kejenuhan, ketenangan tersebut sifatnya tidak abadi. Artinya setelah melakukan tontonan hilang juga. Artinya kembali galau lagi, pusing lagi. Tidak ada yang bisa menenangkan jiwanya manusia kecuali ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipastikan. Mengapa kita lihat wajahnya adik-adik di depan kita ini tidak ada yang bermasalah? Karena memang mereka sudah makan. Di satu sisi mereka makan 3 kali sehari, makan tempe, ayam dan lain sebagainya. Di satu sisi kebutuhan jiwanya juga sudah terpenuhi. Sehingga kata para ulama kita, banyak orang hari ini ketika dia ingin cari kepuasan, beli mobil. Karena banyak uangnya, tambah rumah. Sudah ada 3 rumahnya, belum juga puas. Masih meronta-ronta, masih butuh kepuasan. Kata para ulama, dia salah jalan. Dia salah jalan. Ketenangannya jiwa itu ketika dia membaca Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, fala syai'un anfa'u lil qalbi min qira'atil qur'ani bit tadabburi wat tafakkur. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati, ini kata salah seorang ulama, melebihi ketika seseorang itu membaca Al-Quran bit tadabburi wat tafakkur, dengan merenungkan. Tadabbur ini bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, ibu-ibu, tadabbur adalah perenungan yang mendalam. Perenungan yang mendalam kepada ayat Al-Quran. Tidak mesti satu hari, kecuali memang sudah programnya, tidak mesti satu hari harus baca 2 juz. Berbeda ketika adik-adik. Adik-adik kalau hafalannya 5 juz, ya mau tidak mau dalam 1 minggu harus terputar.
Semakin banyak hafalannya seorang penghafal Al-Quran, maka waktunya kepada bersama Al-Quran juga harus lebih banyak. Ya. Kalau ada seorang penghafal Al-Quran, adik-adik sekalian, kalau semakin banyak hafalannya namun semakin malas, maka bisa dipastikan hafalannya nanti jadi hoax. Bukan hafalan karena hilang, bukan hafiz, tapi habis. Ya, habis hafalannya. Nah, ketika seseorang merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perenungan tersebut? Kita akan sebutkan wasailnya, wasilah-wasilah bagaimana seseorang sampai kepada tadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu jami'un li jami'i manazilis sa'irin wa ahwalil 'amilin wa maqamatil 'arifin wa huwa alladhi yurithul mahabbah. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada ibadah, kerinduan kepada Allah ini bisa lahir ketika hati seseorang itu bersih. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini penjaga gawangnya Al-Qur'an, adik-adik sekalian. Penjaga gawangnya. Artinya ini dalam bahasa lain ini penjaga gawang. Kata para ulama, Ibnu Mas'ud ini, kata beliau, tidak ada ayat yang turun ke bumi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali, kata Ibnu Mas'ud, saya tahu kepada siapa ayat itu turun dan kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Kata Ibnu Mas'ud, andai kata saya tahu ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran ini daripada saya dan saya bisa datang kepadanya menggunakan kendaraan, maka saya akan datang kepadanya. Ibnu Mas'ud ini orang yang pendek, tidak punya kemampuan bergulat sebagaimana Umar bin Khattab, tidak punya strategi perang sebagaimana Khalid bin Walid, tapi kelebihan dia di sisi Al-Quran. Pernah seorang sahabat datang meminta masukan kepada Ibnu Mas'ud. Apa kata dia? Wahai Ibnu Mas'ud, saya ini banyak sekali masalah, galau, pusing, banyak masalah yang menghimpit saya. Saya ingin merasakan ketenangan. Artinya hati saya ini kok tidak ada pengaruhnya, dengar Quran biasa-biasa saja. Justru terkadang nanti saya nangis ketika dengar mungkin selain daripada Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, engkau bangun di malam hari, kemudian engkau salat, kemudian bacalah Al-Quran dengan merenungkan ayat-ayatnya. Apa kata sahabat tersebut? Wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana kalau saya sudah bangun di malam hari, saya sudah baca Al-Quran, tapi hati saya masih biasa-biasa saja, tidak ada pengaruhnya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Silahkan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta kepadanya agar memberikan kepadamu hati yang kedua, karena sesungguhnya hatimu sudah mati. Ini yang biasa disebut dalam Al-Quran. Bapak-bapak sekalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mutaffifin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ar-ran, apa itu ar-ran? Apa tafsirannya ar-ran? Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran itu adalah, kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba melakukan satu dosa, maka di hatinya ada nuktah, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan ada satu titik di dalam hatinya, titik hitam. Kemudian dia tidak bertaubat, melakukan kemaksiatan lagi, akan ditambah titik hitam lagi, kemaksiatan lagi, titik hitam lagi, sehingga ketika kemaksiatan demi kemaksiatan sudah dilakukan, maka akan tertutupi hatinya dengan hitam, titik-titik hitam yang membanyak. Inilah yang disebut dengan ar-ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bagaimana jemaah sekalian, bagaimana agar hati ini bersih dari ar-ran? Kata para ulama, dengan membaca Al-Quran bitadabbur, mentafakuri, merenungkan isi-isinya, ini dapat membersihkan hati. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Artinya di dalam surah Muhammad,
Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran atau hati mereka sedang terkunci? Kata para ulama, apa yang bisa kita pahami dari ayat tersebut? Untuk membuka hati yang terkunci dengan mentadabburi Al-Quran. Bisa dites bapak-bapak sekalian. Tamam. Bagaimana itu tadabbur? Bagaimana mentadabburi Al-Quran? Di antara yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim, fahmul ma'na, ma'rifatul ma'na. Dia tahu dengan maknanya Al-Quran. Dia tahu dengan maknanya Al-Quran. Sehingga seorang dai yang pernah mungkin kita banyak mengenalnya, Ustaz Bakhtiar Nasir, kami pernah bertemu beliau. Beliau mengatakan di antara bentuk gerakan Indonesia yang patut diacung jempol adalah memberantas buta aksara atau memberantas buta baca tulis Al-Quran. Ini patut diacungi jempol. Namun kata beliau, ini masih kurang. Kata beliau, umat hari ini lebih butuh juga untuk diberantas buta makna Al-Quran. Sehingga paham dengan makna ini jauh lebih penting juga, sebagaimana pentingnya juga orang paham dengan tata cara membaca Al-Quran. Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibn Ja'far Ibn Jarir, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, seorang bosnya para mufassir, Umdatul Mufassirin. Kata beliau, ajibtu liqaumin yaqra'una al-Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu. Aku heran, kata Ibnu Jarir, dengan orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak paham maknanya. Pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran tidak paham maknanya tidak ada pahalanya? Tidak. Tetap kita akan mendapatkan pahala bahkan dari setiap huruf. Namun kata beliau, fa kaifa yaltadzu bi tilawatihi. Bagaimana mungkin ia mendapatkan kenikmatan membacanya? Al-Quran ketika seseorang memang mencari pahala, ya baca. Tanpa paham maknanya maka dia bisa mendapatkan pahala tanpa paham makna. Namun bagaimana menikmati bacaan itu, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang rindu terus untuk baca Al-Quran, karena memang hatinya nyambung. Sehingga bagaimana, apa khutwah, langkah pertama, kita paham dengan maknanya Al-Quran. Dan sekarang wasail, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, ini dari sisi teknologi, kita buka saja di Google tafsir Al-Quran dari Al-Fatihah dengan berbagai macam bentuk tafsir, keluar semuanya. Buka di YouTube yang dengan langsung mendengar saja, ada semuanya. Tafsir dengan segala bentuk bahasa ada. Aplikasi semuanya ada. Sehingga kata seorang ulama di Masjid Nabawi, kata beliau, untuk mendapatkan maklumat saja, mendapatkan makna dari Al-Quran, itu ashal min syurbil ma, itu lebih mudah daripada meminum air minum. Kenapa? Kata beliau, minum air minum ketika di dalam masjid, minimal dia harus keluar dulu ke rumahnya. Kalau minum air minum di tengah lapangan harus kembali. Tapi sekarang kata beliau, semua itu ada di tangan para manusia, ada di HP. Sehingga mohon maaf ya, HP ini kata sebagian orang, dia lautan kebaikan, tapi di satu sisi juga lautan keburukan. Kata seorang guru di Solo, kata beliau, HP itu setan gepeng. Dia setan gepeng. Banyak kebaikannya, tapi justru sebenarnya lebih banyak keburukannya. Kecuali mereka yang paham bagaimana menggunakannya. Nah, muncul pertanyaan, dan ini mungkin bapak-bapak sering rasakan. Saya pernah ditanya dengan seorang bapak di Telkom. Kata dia, saya mau tanya Ustaz gini. Kata dia, kan kata Ustaz minimal satu hari usahakan 1 juz, one day 1 juz, ya. 1 hari 1 juz. Oh, saya bilang iya, usahakan. Kalau tidak bisa tidak ada masalah. Semaksimal mungkin. Iya Ustaz. Masalahnya kata dia, kalau saya sudah duduk di rumah atau di masjid membaca Al-Quran, baru saya baca 1 halaman, oh ya Allah, kata dia,
itu kayak ada pot bunga yang ditempel di kelopak mata saya. Mau terus tertutup itu mata saya. Ya, berat sekali kata dia. Yang penting baca, sehingga terkadang duduk hanya mampu baca satu halaman, ngantuk, berat. Saya tanya, apakah ketika Bapak keluar masjid ngantuknya masih ada? Kata dia, hilang. Kenapa? Padahal kata para ulama, sebaik-baik teman duduk ini adalah Quran. Ada seorang imam Syatibi mengatakan, wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Quran ini semakin dia diulang, semakin muncul kunuz, semakin muncul berliannya permatanya, semakin enak dibaca, semakin ada kerinduan untuk selalu baca Al-Quran. Tapi berbeda ketika mereka tidak paham. Namun apa kata bapak tersebut? Tapi begini Ustaz, kenapa ya? Itu baca Al-Quran sambil duduk, ngantuk saya, baru satu halaman. Kalau saya pegang HP katanya, buka grup WhatsApp, pegang HP, buka Facebook, saya sambil tidur, itu tahan 2 jam. Sambil tidur kata dia, tahan saya baca Facebook, ikuti berita di detik.com atau dan lain sebagainya. Itu sambil tidur, ya, tanpa ada niat. Padahal membaca Al-Quran sudah diniatkan untuk Allah. Ini baca HP, WhatsApp, grup-grup WhatsApp, buka ini, Shopee dan lain sebagainya. Kata dia 2 jam itu tahan, bahkan sambil tidur, ya, sambil baring, ya, buka HP. Saya katakan berarti sudah kena Pak. Kenapa Bapak mampu bertahan dan selalu ada tarikan untuk lihat HP, grup WhatsApp? Karena memang hati sudah terikat. Kenapa? Kita paham dengan isinya, ya. Kita paham dengan bahasa WhatsApp, bahasa Indonesia. Oh, ini ada dijual begini dan begini, dijual blender. Nah, biasa ibu-ibu kalau blender murah dan lain sebagainya, diskon dan lain sebagainya, hilang ngantuk biasa. Ya. Bapak-bapak dengar yang sebegini, nyambung. Kenapa? Hilang ngantuk karena nyambung hatinya dengan apa yang ada di dalam itu. Buka Facebook, nyambung. Oh, tiba-tiba ada penculikan mobil, ada pencurian motor, ada pembunuhan, ada orang yang jatuh, ada ini. Nyambung. Kenapa? Kita paham dengan maknanya yang ada di dalam HP. Kenapa Al-Quran ketika dibaca baru satu halaman berat? Yang pertama, bisa jadi karena kemampuan membaca Al-Quran kita yang kurang. Yang kedua, karena kita tidak menikmati maknanya. Bagaimana menikmati maknanya sementara kita tidak mengetahui maknanya? Sehingga jalan yang pertama atau langkah pertama adalah mengambil atau mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut. Kemudian yang kedua, ketika seorang muslim, seorang mukmin sudah paham dengan makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Contoh, sudah tahsin misalnya di masjid, diperbaiki bacaannya misalnya di juz 30, bapak-bapak ambil misalnya surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ambil, kemudian baca artinya, ambil terjemahan atau buka di HP terjemahannya. Ketika Al-Quran digoncang dengan guncangan sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan semua isinya, isi perut bumi dikeluarkan. Wa qala al-insanu malaha, dan manusia ketika itu bertanya-tanya, ada apa dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ketika itu bumi memberitahukan kabar tentang apa yang terjadi. Bi anna rabbaka auhalaha, sesungguhnya Tuhan dari bumi tersebutlah yang mewahyukan dan memerintahkannya. Bagaimana caranya? Setelah kita paham maknanya, tardidul ayah. Ayatnya diulang-ulang. Sudah dipahami maknanya, diulang-ulang maknanya, diulang-ulang ayatnya. Sambil diulang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan, an yastash'iral qari anna khitabal Qur'ani muwajjahun ilaihi. Seorang yang sedang membaca paham maknanya, kemudian mengulang-ulang ayat tersebut, dia betul-betul membayangkan dan merasakan
bahwa Al-Quran ini sedang berbicara kepadanya. Misalnya tentang idza zulzilatil wa akhrajatil ardu athqalaha, yang terjadi di Semeru, Gunung Merapi dan lain sebagainya, ketika laharnya bumi dikeluarkan. Qala al-insanu ma laha, kita bayangkan, wa qala al-insanu ma laha, wa qala al-insanu ma laha. Manusia semua bertanya-tanya, manusia sibuk. Ada yang sibuk dengan keilmuan tentang buminya, bahwa memang ini waktunya keluar. Ada yang sibuk dengan keilmuan tentang dataran tinggi dan dataran rendah dan lain sebagainya. Malaha, sehingga bumi sendiri yang menyampaikan bi anna rabbaka auhalaha. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejadian di muka bumi sehingga ketika seseorang merenungkan ayat-ayat tersebut, mengulang-ulanginya, inilah yang akan menghadirkan kecintaan, inilah yang akan menghadirkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan ada seorang para sahabat, misalnya para sahabat ada yang bangun di malam hari, salat malam hanya mengulangi satu ayat. Bapak-bapak sekalian, dia ulangi satu ayat saja. Dikatakan Ibnu Mas'ud ketika salat di malam hari pernah membaca satu ayat saja sampai subuhnya. Wa qur rabbi zidni ilma, diulang-ulangi terus. Rasulullah dalam sebuah riwayat yang sahih pernah beliau dalam salat malamnya hanya membaca satu ayat saja, diulang terus sampai subuh. Apa itu ayat? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat diulang terus. Ada seorang sahabat Rasulullah juga yang bangun di malam hari hanya mengulangi satu ayat. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Tentang sakaratul maut itu terus dibaca, sehingga kata Ibnu Abbas, mereka orang-orang terdahulu itu ketika salat subuh maka akan kelihatan itu bekas sendal di matanya. Bagaimana? Bekas sendal di zaman para sahabat, mereka menggunakan sendal, ini kaki misalnya, sendal ada tali sendalnya. Ketika menggunakan tali kemudian melewati debu, mau tidak mau kakinya kena debu dan tali sendal tersebut menutupi kulitnya. Ketika dibuka maka akan ada bekas tali. Kata Ibnu Abbas, orang-orang terdahulu ketika di pagi hari akan kelihatan itu seperti bekas sendal di wajahnya. Apa? Ada bekas air mata yang mengalir di malam hari kemudian terkena debu sehingga kelihatan bekasnya. Kata para ulama kita, kenapa mereka betul menikmati ayat Al-Quran. Ada orang yang misalnya mati-matian dipaksakan membaca Al-Quran 5 juz misalnya. Berbeda ini ketika penghafal. Kalau penghafal paham tidak paham, langkah awal hafal dulu. Hafal dulu. Ya, hafal dulu. Nanti setelah selesai fase menghafal, murajaah, lancar hafalannya, baru masuk misalnya pelajari tafsirnya, pelajari maknanya, dan sudah mempelajari juga bahasa Arab. Dikatakan ada seorang sahabat yang di dalam salat malamnya membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang hanya membaca al-qari'atu mal qari'ah. Dan mereka menangis sampai subuh. Sehingga kita kembali tadi ke kisahnya Ibnu Mas'ud, ketika kita sudah mati-matian membaca Al-Quran, tapi kok tidak ada rasanya hati-hati ini ya. Memang hati ini nolak sekali bapak-bapak sekalian. Ya. Di antara bentuk renungannya, hati ini kalau diambil hatinya manusia, misalnya yang sudah meninggal diambil pakai silet, terpotong-potong Pak, bisa terpotong-potong itu hati. Apalagi menggunakan parang yang tajam, itu hati manusia. Ya. Gunung, ya, kita sedikit renungkan misalnya ayatnya, gunung yang besar sekali, ini sering kita sampaikan, gunung yang besar sekali, gunung dari bebatuan, gunung yang keras, pasaknya bumi. Apa kata Allah?
"Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah, wahai Muhammad, andai kata kamu lihat gunung, kalau gunung itu gunung yang besar, kita turunkan kepadanya Al-Quran, maka pasti la ra'aitahu, lamut ta'kid, kamu pasti akan lihat Muhammad, gunung itu hancur. Hancur itu gunung. Gunung itu hancur. Kata para ulama, kenapa gunung yang dipilih? Kenapa tidak permisalan andai kata kami turunkan Al-Quran ini di atas masjid, maka masjid akan hancur? Kenapa tidak dikatakan andai kata kami turunkan Al-Quran ini di lautan, lautan akan hancur? Kenapa gunung? Kata para ulama, gunung ini pondasinya bumi. Yang paling kuat di bumi diantaranya gunung. Kalau gunung saja, kata para ulama, kalau gunung saja ketika diturunkan Al-Quran hancur. Kenapa? Min khasyatillah, saking takutnya itu gunung, hancur gunung. Kata para ulama kita, hati manusia, apakah dia sekuat gunung? Apakah dia sekeras gunung? Tidak, lembeknya bahkan lebih lembek dari banyak hal yang lebih lemah daripada gunung. Tapi ketika hati tersebut dibacakan kepadanya Al-Quran, tidak ada pengaruhnya sedikit pun, maka kata para ulama, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Jadi ternyata benar Bapak-bapak sekalian, ada hati-hati yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati seperti batu. Tapi apa kata Allah? Aw ashaddu qaswa, bahkan lebih keras itu hati daripada batu. Gunung yang keras diturunkan Al-Quran, pak, meletus, hancur lebur. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Hati manusia dibacakan Al-Quran, itu aja, acuh tak acuh. Berarti hatinya lebih keras daripada gunung. Hakikat hatinya lembek atau luarnya lembek, namun pada hakikatnya hatinya keras, bahkan lebih keras daripada gunung. Bagaimana kita meminta agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama kita, dengan memperbanyak membaca Al-Quran bitadabburi wat tafakkur. Ibnu Abbas pernah ditanya, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang seseorang yang sama-sama ada dua orang yang sedang membaca Al-Quran. Orang yang pertama, dia membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Orang yang pertama membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, sama-sama mulainya. Tapi orang yang kedua hanya membaca surah Al-Baqarah. Tapi hebatnya, kedua-duanya ini sama-sama selesai. Berarti siapa yang lebih cepat bacaan Al-Qurannya? Yang pertama, karena dia mampu membaca 5 juz atau 3 juz Al-Quran, 3 juz mau 4 juz Al-Quran, dia mampu baca 4 juz Al-Quran, itu sama dengan mereka yang hanya membaca 2 juz setengah Al-Quran. Membaca 3 juz, hampir 4 juz, sama dengan membaca 2 juz setengah. Apa kata Ibnu Abbas ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, mana yang lebih kamu suka, orang yang pertama atau yang kedua? Kata Ibnu Abbas, saya lebih suka yang pertama. Kenapa? Dia membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa. Dia membaca Al-Quran tidak terburu-buru, bukan kejar target. Ini berbeda berbicaranya ketika target kepada hafalan-hafalan adik-adik. Tapi kepada misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih baik kita membaca satu surah saja dengan perenungan yang mendalam, mengambil pelajaran di dalamnya, daripada membaca 10 juz Al-Quran namun lewat begitu saja, tidak ada pelajaran dan tidak ada yang kita dapati perenungan dan tadabbur, ta'amul dari ayat-ayat yang kita baca. Ada seorang ustaz yang pernah berkisah, kami dengarkan. Ustaz tersebut mengatakan, saya ini setiap Ramadan itu khotamnya paling sedikit 10 kali. Kalau Ramadan paling sedikit 10 kali, karena dia hafal Al-Quran, sehingga dalam satu hari mau tidak mau pasti baca 10 juz di Ramadan, di Ramadan. Kata dia kalau di luar Ramadan pasti dalam satu minggu khotam. Satu hari 10 juz.
Berarti 3 hari khatam, 30 hari 10 kali khatam, kata dia. Tapi itu berjalan setiap tahunnya terus. Saya bilang, kok tidak ada pengaruh-pengaruh yang rasa-rasa perubahan dari bacaan saya ini. Terulang, dan tentunya ada pahalanya. Beliau menginginkan yang lebih, ingin pengaruh yang lebih. Ada yang kurang, kata beliau. Sehingga apa yang beliau lakukan? Kata dia, saya memulai pada Ramadan berikutnya untuk tidak fokus membaca Al-Quran secara keseluruhan dalam satu hari 10 juz. Saya ingin memulai membaca Al-Quran, baca ulangi sambil merenungkan maknanya. Paham makna, paham tafsirnya, dan saya kira sudah banyak sekarang, sudah dijelaskan secara makna, secara umumnya, tinggal kita mentadabburinya. Sebab turunnya sudah dijelaskan. Kata beliau, saya memulai dari surah An-Nas di Ramadan pertama. Kata beliau, sedikit sekali waktu saya tidur di malam hari dan siang hari, semuanya untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca qul a'udzu birabbin nas. Hakikat jin, hakikat musuh ternyata bukan hanya dari golongan jin, ternyata juga dari golongan manusia. Itu direnungkan. Ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibayangkan bagaimana saya, bagaimana kekurangan saya, bagaimana pergaulan saya. Ternyata minal jinnati wan nas. Ternyata yang dikatakan jin itu bukan hanya yang mengganggu itu, musuh itu bukan hanya dari bangsa jin, ada juga dari manusia yang menjadi musuh. Apa kata beliau? Sampai ke hari ke-30 Ramadan, saya baru masuk di surah Qul ya ayyuhal kafirun. Baru berapa surah? Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat yada idza jaa, Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai, kata dia, tidak terasa sampai hari ke-30 saya baru sampai di surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan kata beliau, tidak ada malam di bulan Ramadan ketika saya mengulang-ulang ayat pasti saya menangis. Saya terseduh-seduh ketika membaca perkataan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Saya membayangkan ketika semua manusia sudah masuk ke dalam agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya teringat kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang kamu pahami tentang ayat ini wahai Ibnu Abbas? Kata dia, itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ustaz tersebut, saya terbayang-bayang pemimpin kaum muslimin, apa yang terjadi kepada pemimpin kaum muslimin ketika semua manusia ini masuk. Itu perenungan Bapak-bapak sekalian. Direnungkan ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada kemenangan. Ada kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala akan janjikan. Kapan itu? Kapan itu direnungkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih. Masya Allah. Kata beliau, bisa jadi ini yang kita lupa. Ketika semua manusia sudah masuk ke dalam agama Islam, cinta kepada Islam, mereka lupa kepada fasabbih. Mereka lupa dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Keislaman mereka hanya sekedar KTP dan lain sebagainya. Ini bentuk perenungan. Masuk kepada tabbat yada abi lahab wa tabb. Ya. Artinya dalam proses perjuangan membangun Islam, memperjuangkan Islam, mau tidak ada, pasti ada orang yang benci. Pasti ada orang yang berusaha untuk menghalang-halangi, ingin membangun komunitas Islam. Banyak orang yang dukung, tapi pasti akan ada orang yang benci. Sehingga kata para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan semua manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah kita dapatkan. Artinya tidak bisa ingin memperjuangkan Islam tapi semua orang cinta kepada kita, tidak. Ini hasil perenungan dari tabbat yada abi lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Musuh yang akan menghalang-halangi kita dalam menjalankan perjuangan Islam.
Kata beliau, saya sampai ke hari ke-30 tidak terasa, belum sampai 1 juz saya baca. Baru berapa lembar? Baru 2 halaman. Halaman Qul huwallahu ahad dan halaman Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian dia bayangkan lagi Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Masya Allah, kata beliau, di satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata Allah juga memanggil dan berbicara kepada orang-orang yang kufar, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang kufar, la a'budu ma ta'budun. Apakah selama ini saya masih melakukan berteman dengan pertemanan, bersahabat dengan sahabat yang melampaui batas kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka sahabat saya? Apakah kedekatan saya kepada orang-orang yang tidak beriman itu lebih dekat daripada mereka yang beriman? Ini perenungan yang mendalam, Bapak dan Ibu-ibu. Ya. Kemudian di antara yang penting juga at-tartil, membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Sehingga kita butuh membaca Al-Quran, kita butuh kepada guru-guru ngaji, kita butuh kepada mereka yang siap mengajarkan kepada kita bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Ini miftah. Ya. Paham makna Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran, ini adalah salah satu dari miftahut tadabbur. Kuncinya merenungkan sampai kepada makna ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kata seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika manusia sibuk membaca Al-Quran tanpa mereka mau memahami maknanya, fatatil hikmatu min inzalil Quran. Sudah, kata beliau, hilang sudah hikmahnya, hilang tujuan Al-Quran itu diturunkan. Kenapa? Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kalau hanya mujarradut tilawah, hanya dia dibaca tanpa mau dipahami maknanya, maka sesungguhnya hilang sudah hikmah dari diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Ingin mentadabburi Al-Quran, namun ia tidak dalam keadaan suci, ingin mentadabburi Al-Quran namun ia di dalam pakaiannya masih ada najis dan lain sebagainya. Ya, perhatian kepada adab membaca Al-Quran ini juga hal yang penting. Kami cukupkan sekian, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai muqaddimah bagi mereka yang ingin mentadabburi Al-Quran dan apa itu tadabbur, apa itu perenungan, sehingga bisa menikmati baca Al-Quran tidak pada tilawahnya saja, namun juga pada maknanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.